Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hazard Akbar kembali menyapa Anda di Dialog Kabar Jambi untuk edisi Rabu 4 Oktober 2023. Salam olahraga karena hari ini kita akan membahas tema yang begitu menarik terkait dengan olahraga yang menjatuhkan. Dan untuk membahas tema kita pada hari ini sudah bergabung bersama kami di studio 3 narasumber, ada atlet berprestasi kita dan juga pelatih. Kita akan sapa terlebih dahulu. Dari narasumber kita yang pertama ada Bapak Nawi SPD. Mawi SPD merupakan pengurus dan juga pelatih dari olahraga Petangkui atau olahraga petang. Ya. Ini menarik nih, olahraga yang menjadi salah satu olahraga terbaru di Indonesia tetapi menghadirkan begitu banyak atlet prestasinya juga. Dan selanjutnya ini ada juga narasumber kita yang berikutnya, ada yang dari jauh nih, dari Surabaya. Datang jauh-jauh ke Jambi. Ini ada Mas Muhammad Kurniawan Asaputra dari Universitas atau Unesa Surabaya. Unesa Surabaya. Apa kabar? Apa gimana kalau Japa? Dalam bahasa Jawa kalau Japa piye kabare ya, piye kabare. Api. Oke. Jadi nanti kita akan berbincang dengan Mas Kurniawan. Nih panggilannya Mas Kurniawan Asa atau Putra? Oh, Asa. Oke, Mas Asa ya. Nanti kita akan berbicara dengan Mas Asa. Dan berikutnya di sini juga ada Mas Dani Eka Saputra dari Universitas Jambi. Apa kabar Mas Dani? Alhamdulillah baik. Ini panggilnya benar Dani? Dani. Oke, Dani. Baik, saudara pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dan berbincang langsung dengan narasumber kita pada hari ini, boleh langsung bergabung di line interaktif kita di 0741 6385 atau di 0811 743 3133. Ini menarik nih ketika membahas petang. Sebenarnya apa itu petang nih? Kita langsung tanya sama Pak Mawi ya, Pak Mawi ini. Petangnya apa sebenarnya, Pak? Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan bahwa olahraga petang ini adalah olahraga yang menggunakan alat sejenis bosi ataupun dia sejenis bosi terdiri dari besi yang begitu keras gitu, tapi bisa untuk dijadikan suatu olahraga. Jadi olahraga petang ini masuk kita di Provinsi Jambi ini dari tahun 2011. Jadi 2011 itu olahraga ini sudah berkembang di Provinsi Jambi. Nah, olahraga petang ini juga sudah berada di juga ada di kabupaten-kabupaten yang lain. Ya, sehingga di kabupaten yang lain juga bisa berkembang olahraga ini. Nah, jadi dengan adanya olahraga petang ini sudah masuk ke Provinsi Jambi, semoga olahraga ini nanti akan semakin berkembang untuk baik masyarakat kita maupun untuk pelajar ataupun mahasiswa yang ada di Provinsi Jambi. Baik, jadi ada harapan ya Pak untuk petang ini sendiri. Ya. Tapi tadi kita kan baru sedikit nih perkenalan dengan narasumber kita. Pilnya juga tadi sudah disampaikan, nih petang ini dari besi ya, besi berat. Nanti kita akan lihat seperti apa sih alatnya. Tapi kita akan tanya lagi nih, Bapak kesibukannya sebagai pelatih atau ada kesibukan lain nggak Pak? Kalau di pengurus cabur dalam olahraga petang juga termasuk gitu kan. Juga di dalam petang ini kita juga sering berkoordinasi dengan provinsi maupun ke pusat. Ya. Jadi dalam kegiatan-kegiatan sehingga olahraga ini tetap berkembang dan tetap maju nantinya ya. Nah, kalau kegiatan yang lain itu tetap semua manusia punya kegiatan, aktivitas ya. Alhamdulillah saya juga pegawai negeri, pegawai negeri di suatu pemerintahan gitu. Tapi mengikut memberikan kontribusi untuk olahraga petang ini. Ya, kebetulan salah satu pengurus cabur ya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Baik, berarti pengurus juga ya, Pak ya. Bergabung sama petang? Petang bergabung itu dari tahun 2000 kita sudah bergabung di Petangkui. Oke, baik. Ya, sebelumnya. Berarti udah sangat lama juga ya, Pak ya? Iya. Jadi juga sudah melaksanakan aktivitas, kegiatan ya.
kemudian di tingkat provinsi juga ada fungsi ke pusat. Gitu Oke, kan. baik. Berarti Mengikuti banyak Bidiknas. apa ya istilahnya tingkatan-tingkatan yang udah dilalui ya Pak Ya, ya. Oke, baik. Kita akan ke dua abang-abang atau mas-mas. Ini kalau di Jawa, di Surabaya kan dipanggilnya mas ya. Kalau di Jambi sudah jadi abang. Abang ntar apa merah ya jadinya, nggak Abang mas merah, lagi. iya. Oke, jadi ini dari Abang Asa ya, Bang Asa. Bang Asa sendiri boleh cerita nggak kesibukannya? Mungkin boleh kenalan juga sama pemirsa kan. Kesibukannya saat ini di luar dari olahraga petang apa aja gitu. Kesibukan sehari-hari latihan sama kuliah. Oh kuliah. Iya. Jurusan? Jurusan PKO, Kepelatihan Olahraga. Oh pelatihan keolahragaan di UNESA. Iya. Sekarang semester berapa? Baru semester 3. Oh baru semester 3. Oke. Berarti dari UNESA ke Jambi ini berarti pertama kali Pertama kali ke Jambi ya. Tadi kita udah singgung sedikit ya, Iya. katanya kalau udah ke Jambi sekali ya pemirsa ya, kalau udah kena air batang hari hati-hati loh nggak pulang nanti ke Surabaya. Iya, nggak nyampe-nyampe Surabaya ya, bingung ibunya nih kok nggak pulang-pulang anakku dari Jambi katanya. Jadi dari Surabaya nyampe ke Jambi kapan? Nyampe hari Minggu. Oh hari Minggu kemarin. Iya. Oke, udah jalan kemana aja? Baru di hotel. Oh baru di hotel, harus Sama jalan-jalan ke ya. Nanti lapangan. minta temenin sama Dani ya. Bisa, Nah oke, bisa. kalau Dani boleh kenalan kesibukannya apa Dani? Terus mungkin ada hal yang lain yang ingin diceritakan. Kalau kesibukan saya, kalau pagi mungkin kuliah, Mm-mm. kalau sore latihan. Oke, Gitu. berarti pagi mungkin kuliah. Iya. Berarti kalau nggak mungkin berarti kabur gitu Enggak. Karena mungkin. Oh, berarti pagi kuliah terus sorenya Kuliah, latihan. sorenya latihan. Itu memang sudah jadi atlet petang ini udah berapa lama? Kalau itu dari 2018. 2018 udah jadi atlet petang. Iya. Semester berapa sekarang? Sekarang semester 3. Oh, berarti udah jadi atlet sebelum masuk kuliah? Iya, dari SMP kelas 3 Oh, SMP kelas 3. Iya. Udah gabung di petang. Petang. Kalau ini Bang Asa Saya dari 2018. sama juga, berarti dari SMP. Iya. Kok bisa gini? Penasaran kan olahraga ini kan banyak kan ya. Iya. Banyak ada olahraga yang mungkin yang awam mungkin kita tahu ya pemirsa ada sepak bola, badminton dan lain-lain. Kenapa tertarik dengan petang? Ini mungkin Bang Asa deh dulu. Kalau saya tertariknya waktu dulu belum ada, masih sedikit lah peminatnya. Heeh. Masih kayak gimana ya ngomongnya. Kan masih sedikit peminatnya nih. Iya. Maksudnya Potensi. Oh, ya. potensi. Enggak, Masih maksudnya potensinya masih besar. Iya. masih besar gitu. Prestasinya masih tinggi. Iya. gitu kan. Enggak, maksudnya kan Iya. ini informasinya masih sedikit. Tahu petang dari mana? Mungkin teman atau apa gitu? Ada universitas di daerah saya Mm-mm. mengenalkan saya ikut petang itu dikenalkan teman. Oh, dikenalkan Iya. teman. Jadi semenjak dikenalkan teman, gabung ke Gabung ke petang. petang. Oke, kalau kalau Bang Dani bisa tahu kok apa ya akhirnya saya mau petang aja gitu. Pertamanya ada guru di SMP Mm-mm. memperkenalkan cabur ini. Mm. Oh, kenal sama cabur Iya. ini ketika di SMP. Heeh. Pertamanya memang nggak ada minat kesini. Oh, udah ada minat. Ya, cuman kawan sekelas kebanyakan masuk. Oh, Jadi lama-kelamaan pengen juga. oh gitu. Jadi karena ngeliat teman tergabung, Iya. akhirnya mau ikut seperti itu. Sama-sama nih memulai berarti ya. Tahunnya sama loh 2018-2018. Jangan-jangan saudara nih, beda pulau ya. Enggak ya? 2018. Saudara mungkin bisa jauh. deh. Bisa jauh tapi rohnya sama, suka petang gitu ya. Nah ini menarik nih, kita mau mungkin kalau saya pribadi pertama kali mendengar kata petang, saya taunya mungkin petang itu anak senja gitu ya, Iya, enggak ya. sorry. Tapi petang ini nih ada loh alatnya, boleh nggak ditunjukin, boleh dibuka nih gimana? Mas Dani boleh bantu angkat aja. Oke, bawa dulu ke atas. Oke, ini petang, tulisannya petang kui, Iya, petan kue. petang kui, Petang kui. tapi dibacanya petang. Iya. Oh, ini- Pegang aja satu. Oh, satu. Ini sebenarnya bukan bola ininya, ini bola target. Oh, bola target. Iya. Oh, maksudnya dia gimana nih? Ada bola yang jadi target, Iya, ada yang ada yang punya sendiri. oh punya sendiri. sendiri. Tugas mainnya gimana Pak? Boleh dijelasin? nggak? Mainnya sekarang tuh gini, dia tergantung ukuran masing-masing tangan. Hmm. Jadinya dia bermacam-macam modelnya ini. Dia kan
ada seri gitu, di seri olahraga ini punya seri dia di alat-alat bosi dia ini. Jadi sesuai dengan ukuran tangannya, besar dan kecilnya. Nah itu. Gitu. Jadi mainnya nyepu dalam arti kata main lempar untuk mencari jarak. Jarak macam mana mendekatkan bosi ini ada yang namanya bola satunya itu kecil dehnya, cuma kebetulan nggak dibawa sekarang ya. Itu namanya boka. Oh, boka. Ya. Oh, ini boka. bosi, Itu ini bosi, boka. ada boka. Oh, adiknya gitu si bosi ya. Iya. Hanya dia berusaha mendekatkan ini ke boka tadi. Oh, itu siap. pada intinya seperti Dan itu. boka ini berarti posisinya diatur. Ya, diatur. Berapa ratus biasanya? Berapa ratus atau ada jarak Paling tertentu? dekat jaraknya 6 meter. 6 meter. Oh, 6 meter. Ada yang 6 meter, ada yang 7, ada yang 8 gitu. Dan Sampai tuh- 9. Ya. Sampai 9. Sampai 9. Dan tugasnya ini harus didekatkan ke si boka tadi. Ya, dekat Semakin si boka. dekat itu yang Itu yang boleh poin. dikatakan Oh, dapat poin. poinnya. oh gitu. Ini berarti yang dijadikan bola target itu si bokanya tadi, Iya. yang ini yang dilempar. Ini Iya. lemparnya gimana? Gini kah atau Gini, Oh, gini. Oh, gini. Gini bisa. back swing. Pegang nggak? Udah nih. Ah, ah. Gini aja bisa juga. Oh, dia cuman iya. ini nggak boleh bergerak. Boleh. Oh, boleh, boleh. boleh. Mengayun. Oh, Iya. mengayun. Dan ini ada kodenya ya, ada Iya. 7. Ada seri. Oh, ada seri. Jadi dia satu orang ini ada 3. Nah, itu Pak. Dan ini satu orang ini ada 3, pegang nih ketiga-tiganya itu serinya sama. Oh, serinya sama. Iya. Dan Kalau serinya beda berarti bosi yang lain. Gitu. oh gitu. Jadi untuk melihat identitas orangnya Iya, dari iya. serinya yang Iya, dilihat seri. seperti itu. Oke. Ini sesuai ukuran tangan. Saya- Ukuran tangan. Berarti kalau misalnya kita mau beli petang itu diukur alatnya, benar-benar ya, benar gitu. sarananya, ya. Iya. Dia itu kan ada ukurannya. Gitu. Berarti Mungkin ini kayaknya ukuran cocok untuk saya ini. Tangan saya kecil banget. kecil. Ada yang gede, ada yang besar gitu Iya, kan. ini ada juga tulisannya tuh 700 ya pemirsa Ya. saya. 700 itu apa? Ini berat Ini atau beratnya, oh beratnya. beratnya. Berarti ini 700 gram 700 ya? Atau 700 gram. 7 ons gitu Iya. ya. Nggak sampai sekilo. Ini yang berapa deh? Ini sama aja. Oh, ini juga sama aja. Juga 700. Oh, ini yang memang 700. Apakah ada ukuran ini Ada. yang dipakai gitu? Kalau Mas Asa, ada kan ukurannya yang memang 700 kah atau ada berat-berat tertentu? Kalau bola saya 73680. 73, 6, 80. Ukuran 73. Ukuran lingkaran. Oh, Ukuran lingkarannya. Lingkaran. Dia ukuran lingkaran berarti 73 lebih. Oh, 73 Dia kan ada yang 7 gitu Ah. kan. Ukuran lingkaran Oh, bola. ini ya? Bukan berat Itu dia. Oh, itu berat. berat. Oh, Iya. oke. Jadi ngelihatnya ke situ dulu Iya, gitu iya. ya. Baik. Ini menarik ya Ini karena hampir sama dengan tolak peluru lah. Kalau tolak peluru kita dari atas, kalau petang dari bawah. Itu oh, dari aja. petang dari Iya. bawah gitu ya. Dan ini Ukurannya menarik jarak. ya ketika olahraga ini mulai diperkenalkan. Kalau boleh tahu nih asal usulnya dari mana petang ini? Asal usulnya dari Perancis. Kalau petang itu dari Perancis ya. Makanya Oh, dari Perancis. 2011 kita masuk ke Provinsi Jambi. Jadi udah boleh dikatakan terus berkembang dianya. Oke. Nah, itu di Provinsi Jambi ini gitu kan. Nah, itu ya boleh dikatakan suatu kebanggaan ya. Ada boleh dikatakan pelatih inti kita itu ada satu di Unja itu namanya Pak Rasiono. Baik. MPD, SPD MPD ya. Kalau ketua besarnya itu Pak Sukendro tadi kan. Nah, itu Baik. perkembangan. Jadi ini yang Dari mahasiswa. pertama kali dari olahraga di negara Perancis. Prancis. Wajar ya namanya agak sulit untuk Iya, disebutkan. Tulisannya petangui tapi dibacanya petang, Petang, gitu ya, petang. Ini kalau misalnya sekarang saya udah teredukasi juga nih ya, saudara dan pemirsa juga mungkin udah mulai tahu di akhirnya oh ini yang namanya petang. Mungkin sering dengar petang itu apa gitu ya, ternyata ini. Nah, kalau atlet petang ini kan istilahnya olahraga yang masih baru bahkan Iya. di Jambi ataupun juga di Indonesia. Sejauh ini deh saya mau tanya Mas Dani. Mas Dani sudah paling jauh pergi kemana? Kalau paling jauh di Salatiga. 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 Itu tanding di sana atau memang membawa nama Unja atau apa? Waktu itu? Tanding membawa nama Unja. Oh, bawa nama Unja. Iya. Dapat perolehan medali atau juara di sana? Kalau di 8 besar. Oh, kalah di 8 8 besar. besar. Oh, tapi udah prestasi ya. 8 besar itu saingannya banyak waktu itu Banyak. kan dari seluruh Indonesia. Iya. Nah, udah keren banget ya. Prestasi tertinggi di petang yang pernah diraih Mas Dani. Kalau itu pas Porprov
dapat emas Oh, Porprov tahun kemarin? Ya, Oh, 2000 Dari kabupaten? dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari Tanjung Timur dapat emas. Wah, keren banget. Ya, dapat emas. Jadi udah mewakili Kabupaten Tanjung Timur, olahraga yang baru, akhirnya dapatnya emas gitu Iya. ya. Oke, jadi kalau Mas Dadi tertingginya di medali emas. Kalau Mas Asa atau Bang Asa nih, dapat tertingginya mungkin pernah pergi sejauh mana, olahraga tandingnya di mana? Kalau jauh pernah pergi ke Malaysia. Paling jauh di Malaysia. Iya. Ngapain saat itu di Malaysia? Training camp sama ada event-event di sana. Oh, training camp. Setiap minggu kan di sana kan ada event. Mm-mm. Training camp 1 bulan di sana. Oh, selama 1 bulan di Malaysia? Iya. Wah, keren ya. Jadi kalau menjadi atlet ini sisi positifnya juga nih untuk kita bisa jalan-jalan juga ya Pak ya, mengenal daerah lain di rekreasi. Jawa. Olahraga itu kan ada salah satu olahraga rekreasi. Di Pentang juga salah itu salah ya. satu olahraga bisa, rekreasi. bisa mengenal Iya, gitu kan. karena sesuai dengan tema kita hari ini akhirnya Ya, menyatukan gitu ya menyatukan. Pak. Ini dari jauh-jauh akhirnya kenal. Tadi Bapak sempat cerita sedikit bagaimana interaksi atlet yang ada di Indonesia terkait petang itu sejauh ini bagaimana Pak? Oke, ya. Jadi kalau saya lihat Kejurnas Banten tahun 2022, kemudian juga Boka atau Prapon di Bali gitu kan. Jadi boleh dikatakan atlet pentang ini di seluruh Indonesia sudah menyatu dianya, ya. Dia sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain, ya. Atlet pentang Jambi itu kenal dengan atlet pentang yang dari daerah Riau, dari Jogja, ya, dari Surabaya, ya, kemudian dari Sulawesi, gitu kan. Jadi sudah membaur dianya. Jadi dalam arti kata rasa kekeluargaan, rasa kebersamaannya itu lebih tinggi, ya. Jadi antara atlet yang satu dengan yang lainnya. Jadi di salah satu cabang olahraga pentang ini bukan hanya prestasi yang akan kita kembangkan, tapi rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan itu yang juga lebih tinggi, gitu. Itu yang kami alami membawa atlet pentang Provinsi Jambi ini, ya, baik ke itu yang saya sampaikan tadi, ke Banten, ke Bali waktu mengikuti Prapon, gitu. Alhamdulillah atlet pentang Provinsi Jambi ini dari jenis lomba yang dipertandingkan di Boka dan Prapon itu, ya, kita mengirimkan 10. 10, 5 putra, 5 putri, ditambah pelatihnya tadi ya. Nah, terseleksi insya Allah nanti di 2024 PON, ya, kita akan mengirimkan 14. Wah, oke. 14 atlet petang untuk Provinsi Jambi itu yang sudah mengikuti seleksi Boka dan ataupun Prapon di Bali. Baik, berarti dalam waktu dekat Jambi ini sudah mempersiapkan atlet untuk segera berangkat ke persiapan Prapon dan PON nanti di 2024 gitu ya Pak ya. Oke, kita akan lanjutkan saudara dan pemirsa, ini begitu menarik terkait dengan olahraga yang menyatukan. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dan topik kita ini begitu menarik, olahraga yang menyatukan. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita bagaimana petang ini olahraga yang cukup terbilang baru seperti itu di Indonesia, tetapi peminatnya juga cukup banyak dan akhirnya banyak juga menyatukan nih, beda provinsi pun sudah saling kenal. Kita lanjut lagi di pembahasan. Ini kan petang, kalau petang mungkin olahraga lain kita udah tahu ada nomor-nomornya seperti itu ya Pak. Ada, oh ini harusnya nomor apa dan lain-lain cabang. Kalau di petang gimana Pak? Kalau di pentang ini dia ada jenisnya itu 13. Terkadang ada juga yang 10, tergantung kita yang dilombakan, gitu kan. Salah satu contoh yang saya sampaikan ada yang disebut dengan single man. Ada single woman, ada double man, ada double woman, ada triple man, ada triple woman, ada double mix, 2 putra 2 putri, kemudian ada juga 2 putra 1 putri, kemudian 2 putri 1 putra. Kemudian ada juga bergu, ada juga shooting. Ya. Jadi kalau bergu itu berapa orang Pak? Shooting itu dia 1 orang 1. Shooting man atau yang laki-laki, ya shooting laki-laki, atau shooting woman, dia yang perempuan gitu kan. Ya 1 orang tetap 1 namanya shooting gitu. Cuma boleh dia
mengeluarkan atlet itu sampai 3, 4 ya. Nah, kebetulan sekarang ini salah satu ajang kejuaraan nasional ya. Kejuaraan nasional mahasiswa ya di Unja sekarang, yang di promoter Unja ya, itu sekarang sedang berlangsung ini. Dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Itu yang lagi dipertandingkan. Ya, sekarang ini yang ya, sudah Pak. dibuka itu kan. Nah, ini sedang dipertandingkan sekarang ini. Nah, itu yang hari ini dipertandingkan itu adalah single man dengan double man, double woman, yang dipertandingkan sekarang peserta shooting. Berarti kalau misal terkait dengan pertandingan nih ya, kadang kan kita membahas tentang atlet ini begitu banyak, kadang tantangan. Saya pengen tanya nih, penasaran sama yang menjadi atlet ya, Mas Dani, Bang Dani. Kalau misalnya jadi atlet petang tuh ada nggak sih pantangan, makannya atau apa gitu? Kalau di petang ini mungkin kalau dekat-dekat ada pertandingan mungkin tidak boleh minum es banyak-banyak. Tidak boleh minum es banyak-banyak. Takut demam kan. Takut demam. Ya. Sama tidurnya tidak boleh terlalu larut. Oh, baik. Berarti dia butuh konsentrasi ya. Oh, konsentrasi. Petang itu butuh olahraga yang konsentrasi dia. Berarti tidak boleh minum es, terus tidak tidur dan lain-lain. Ini kan versi Provinsi Jambi. Kalau dari Surabaya gimana? Kalau Surabaya itu sama juga gitu. Sama juga. Tidur dijaga kalau dekat-dekat pertandingan, sama tidak boleh minum es. Oh gitu. Berarti itu udah jadi pakem ya, nggak boleh minum es ini, Pak? Jadi bukan apa, untuk menjaga kebugaran, kebugaran daripada stamina daripada atlet. Karena memang dibutuhkan pemikiran, dia butuh pembutuhan pemikiran. Biasanya kalau kita mikir itu kan butuh energi. Nah, energi inilah yang harus kita jaga stamina. Ya, karena olahraga akurasi. Jadi olahraga akurasi itu kan butuh memang ketenagaan yang sangat fit sekali. Ya. Jadi kalau beliau begadang ya, kalau makanannya tidak berimbang, nanti itu staminanya akan turun. Nah, itu. Jadi pemikiran juga harus tenang dianya, harus penuh dengan konsentrasi. Baik. Ya, itu tadi yang saya bilang tadi, karena olahraga akurasi tadi dianya. Baik. Kalau biasanya nih, Mas Asah, kalau sebelum olahraga biasanya menjaga polanya itu atau setiap hari, kadang ini atlet ini kadang suka-suka juga bolong-bolong curi-curi ya gitu. Sebelum tanding deh gitu. Biasanya berapa lama untuk persiapan diri sendiri? Tergantung sih. Kalau yang main biasanya tidur awal, nggak bergadang. Jam 8 sudah tidur. Berarti misalnya hari ini mau tanding, biasa berapa bulan atau berapa minggu tuh udah mengatur pola tidur atau makan? Enggak juga. Enggak. Jadi ketika mau tanding baru. Oh gitu. Pas mau tanding baru ini. Kalau ini mungkin ada strategi masing-masing kan, boleh cerita lah kan, nggak apa-apa ya. Walaupun lagi kompetisi juga saat ini atau lagi ada kegiatan, cuman boleh diceritain. Kalau dari Mas Dani, strateginya apa biasa dilakukan kalau sebelum bertanding? Mungkin rutinitas pribadi. Mungkin disuruh merenung dulu mungkin, disuruh menyendiri dulu gitu. Kenapa? biar rileks. Oh gitu. Ya. Biar tenang. Jadi lebih menyendiri seperti itu. Itu berapa lama dilakukan? Ya mungkin sebelum tidur. Oh, sebelum tidur. Baik, berarti ini persiapannya bisa beberapa hari atau pas mau tanding juga sama kayak... Mau tanding juga. Oh, juga mau tanding juga. Jadi ini benar kayak tadi yang disampaikan Pak Bawi ya, bahwa kegiatan petang ini merupakan olahraga rekreasi. Jadi di sisi lain memang olahraga, tetapi juga ada akurasi pemikiran, terus juga hiburan juga ya, sesama atlet bisa saling bertemu dan lain-lain. Jadi kita bawa taja potensi. Kalau misalnya perspektif dari masing-masing nih, nanti saya akan tanya. Saya dari Pak Mawi dulu. Kalau Bapak melihat, bagaimana sebenarnya petang ini bisa tidak, istilahnya, menjangkau lebih banyak peluang petang untuk berkembang di Indonesia itu seperti apa, Pak? Kalau saya lihat, petang ini berkembang untuk di Indonesia, terutama Indonesia ya. Kalau Indonesia itu nampaknya sudah, caburnya sudah berjalan. Ya, sampai ke 34 provinsi itu mungkin dalam arti kata separuhnya itu udah ada pengurus, dari pengurus besar. Nah, kalau untuk kita di Jambi itu semuanya sudah ada, pengurus caburnya itu sudah ada. Nah, tinggal kita yang di Jambi ini untuk
meluaskan daripada cabur pentang ini, memang pengurus caburnya itu harus banyak koordinasi. Banyak koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu strategi yang kita pakai itu, kita harus memperkenalkan dari ke sekolah. Baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA yang ada di wilayah masing-masing. Oh, ya. baik. Karena Berarti itu sudah lebih banyak dilakukan membudaya. promosinya, Pak? Iya. Jadi kita coba melalui dari tingkatan itu tadi, di samping masyarakat. Ya, masyarakat. Jadi olahraga pentang ini dia bukan hanya olahraga yang ada di akademisi. Boleh ke masyarakat, boleh, ya. Ke anak-anak kita juga boleh untuk pengenalannya, gitu. Baik. Jadi untuk pengembangannya, ya boleh dikatakan di setiap kabupaten kota itu ya agak sedikit-sedikit sudah berkembang lah pentang ini melalui sekolah-sekolah. Gitu. Baik. Berarti ini kalau misalnya tadi cerita dari Pak Bawi sudah melakukan program ini ke sekolah-sekolah seperti itu untuk dikenalkan. Memang usia untuk bergabung di petang ini mulai dari usia berapa, Pak? Kita tidak ada ukuran usia. Jadi usia di pentang ini gitu kan, usia SD juga bisa masuk, usia SMP juga sudah masuk, usia SMA dan perguruan tinggi, dan dia juga kalau pada waktu kompetensi dia tidak ada ukuran usia. Jadi yang anak kita usia sekolah dasar itu aja bisa dia melawan mahasiswa. Oh, baik. Boleh. Berarti tidak ada kategori umur seperti Tidak itu ada ya, Pak? kategori umur, Tapi lebih ke ya. tadi ada Ya, double, ada tunggal, akurasi akurasi tadi. Ya. Oh, baik. Menarik jadi- ini ya. Berarti nanti bisa bertanding dengan anak yang usianya mungkin di bawah jauh 10 tahun, 15 tahun gitu boleh, ya. Iya. Berarti Makanya boleh. itu tadi jadi olahraga petang ini bukan hanya di lapangan yang mewah, kita di halaman juga bisa. Oh, baik. Iya, mungkin kalau tidak ada menggunakan alat yang seperti itu yang resmi, sementara boleh kita gunakan alat yang lain untuk pengenalan. Itu biasa terhadap apa? anak Alat-alat itu. pengenalan yang untuk biasa? Bisa, beli-beli mungkin ini. kita di daerah gitu, di daerah ini sejenis alat bola yang ini seperti apa gitu ya. Boleh mungkin dari tanah kita buat. Oh, gitu. Bisa untuk melempar itu aja. Itu untuk akurasinya boleh. Baik, berarti untuk Ataupun latihan ada boleh sejenis besi yang bulat boleh kita gunakan. Baik, berarti Ya. terbuka alatnya ya, Pak ya. Terbuka Tapi memang alatnya. untuk kompetisi akan Cuma untuk kompetisi memang diberikan harus. atau ada standarnya Ada seperti itu ya, Pak? standar. Jadi kalau untuk apalagi untuk kompetisi sifatnya sudah nasional, dia memang harus ada Harus standar. ada alat standarnya. Ya, itu. Kalau di ini kan tadi versi Jambi, karena di sini mungkin pelatih dari Surabaya berhalangan hadir, kita tanya langsung sama yang dari Surabaya. Kalau di Surabaya gimana perkembangan petangnya? Kalau di sana di Jawa Timur itu sudah merata. Baru-baru ini kan Porprov sudah ada lawan semua daerah-daerah di Jawa Timur. Berarti turun juga di Porprov kemarin? Iya. Dapat nomor? Dapat juara? Juara 1 sama 2. Oh, ini juga juara 1 kemarin di Porprov. Ini sama-sama ya, berarti memang dipilih tadi ya, Pak ya. Berarti di Jawa sama strategi yang dilakukan untuk mengenalkan si petang ini ke masyarakat, Di ke daerah-daerah. sekolah-sekolah atau gimana? Kalau di Kediri di daerah saya itu perkenalan di SD, SMP, SMA. Oke, jadi memang datang bermain, dikenalkan alatnya seperti itu, untuk biar anak-anaknya terlibat aktif juga main gitu. Biasanya setelah program itu banyak gak yang daftar kalau di Surabaya? Kalau di Surabaya yang datang 10, yang ngikut cuma 2, 3 gitu. Memang masih banyak tantangan berarti ya, Pak ya. Tidak hanya di Jambi saja, cuman kita dapat cerita juga dari teman kita dari Surabaya, Mas Asa, sama gitu untuk olahraga ini. Tapi tidak menutup kemungkinan memang semua olahraga demikian gitu ya, Pak ya, ada proses. Kalau di Tanjab Timur tadi, Tanjab Timur berarti, karena tadi mewakili Tanjab Timur, gimana pengenalan petang di sana? Kalau di sana ke sekolah juga. Oh, sekolah dari, juga? Ya, dari sekolah ke sekolah. Berarti kemarin Bang Dani tahu petang ini karena ada yang datang ke sekolah atau cuman karena temannya aja tadi? Pertama yang memperkenalkan itu memang guru olahraga di SMP itu. Ya. Berarti olahraga juga atlet, ya? Jadi kalau kita di Tanjab Timur itu salah satu Pak, kita sudah punya sarana untuk latihan pentang itu. Oh, sudah Jadi ada. dari pihak sekolah kita bekerja sama gitu kan. Nah itu termasuklah beliau tadi yang direkrut tadi. Oh, salah satu ya. Ya, Tapi salah jadi atlet berprestasi dari Tanjab Timur gitu ya.
mau tanya lagi nih, karena kan isunya sebentar lagi akan akan PON, maaf maksudnya PON. akan PON. Turun nggak PON tahun ini, tahun depan? Kalau tahun depan mungkin belum. Oh belum turun. Belum. Tapi strateginya sudah ada sejauh ini? Eh, mungkin lebih giat latihan lagi nih. Oh, lebih giat latihan. Ya. Tapi ingin masuk ke PON? Ingin, ya. Gitu. Berarti nanti akan ke PON bukan mas-mas yang di sini atau abang-abang di sini ya Pak? Tapi ada atlet yang sudah Atlet dipersiapkan? kita sudah, yang sudah masuk terseleksi kemarin. Yang saya sampaikan tadi, kita ada 10 yang ikut ke Prapon, Bekapon di Bali itu. Ya. Hasil daripada seleksi itu bahwa untuk Provinsi Jambi itu, jadi dari 13 cabur tadi, jenis cabur itu gitu kan. Jadi ada 14 atlet nanti. Terdiri dari 6 putra gitu, dan 8 putri. Oke. Ya, itu insya Itu yang Allah akan nanti akan dipersiapkan. kita godok, yang akan kita persiapkan untuk Ke PON itu ya Pak ya? ke PON gitu. Oke. Jadi atlet Provinsi Jambi ini boleh dikatakan salah satu ajang yang tertinggi itu kita Oh yang berharap. diperhitungkan juga Ya, berarti di diperhitungkan nasional nanti gitu ya juga Pak ya? di PON Di nasional nantinya. PON. Kalau Bang Asa nih, kalau Bang Asa di Surabaya juga tergabung untuk persiapan PON atau belum? Sudah. Oh sudah? Sekarang lagi puslada. Oh, itu apa? Puslat latihan daerah. Oh, Masih tergabung? TC, iya. Berarti akan Untuk turun di PON PON. 2024 Insya ini? Allah. Oh, oke, luar biasa, keren ya. Ketemu di Bali. Oh, berarti kegiatannya, ini kan ada beberapa sesi kemarin ya. Bapak pernah yang ke Bali, jadi ini ketemunya di Bali waktu itu? Ada ketemu di Bali ini beliau juga. Jadi ini yang akan ini berarti satu sama lain udah saling support gitu ya, bahkan turun di PON. Bagaimana strateginya sejauh ini di pusat latihan? Tapi kita akan tahan dulu karena kita akan jeda. Jadi ini menarik ya, saudara dan pemirsa ya, kalau melihat begitu banyak atlet-atlet berprestasi yang ada di Jambi dan olahraga yang baru ini. Tapi kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dan pembahasan kita masih terkait olahraga yang menyatukan. Dan untuk saudara atau pemirsa yang bergabung bersama kami dalam sumber bincang dengan narasumber kita, saya akan diizinkan boleh langsung bergabung di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Kita lanjutkan lagi nih pendiskusian kita terkait dengan pentang. Pentang tadi di Bang Asa. Bagaimana Putsla atau pusat latihan, Putslada ya, pusat latihan daerah untuk persiapan PON, ada nggak strategi yang dilakukan untuk sesaat lagi? Ini kan 2024 tuh nggak lama lagi gitu. Apa aja strategi yang dilakukan di sana? Kalau di sana setiap hari latihannya 3 sesi, pagi, sore, malam. Oh baik, berarti satu hari itu 3 Tiga kali. sesi, ya. Seperti itu. Berapa lama biasa waktu yang dihabiskan untuk latihan? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Itu maksudnya gimana? Kuliah atau ada izin dari kampus? Kalau dari kampus support olahraga ini. Berarti salah satu olahraga yang juga didukung di Iya. kampus seperti itu. Baik. Kalau untuk strategi latihan berarti setiap hari Setiap hari 3 kali 3 seperti sesi, itu. ya. Pagi, siang, Pagi, sore, malam. pagi, sore, malam seperti itu. Berarti siangnya untuk aktivitas yang Iya. lain seperti itu. Kalau untuk di pusat latihan daerah agak susah ya. Enak saya nyebutnya pusat latihan daerah aja. Bagaimana support pemerintah yang ada di Surabaya? Alhamdulillah. Support kalau di Surabaya, di Jawa Timur untuk PON 2024 ini. Berarti begitu mendukung ya. Iya. Ini menarik ya Pak ya, ketika kita membahas olahraga. Kalau di Indonesia ini sendiri, olahraga itu sesuatu yang menjadi prioritas juga sebenarnya dalam program pemerintah. Untuk pentang ini sendiri, bagaimana perhatian pemerintah? Apalagi misalnya untuk mengembangkan olahraga ini di daerah-daerah tertentu yang belum accessible gitu, atau belum banyak orang yang mengetahui itu, bagaimana Pak sejauh ini? Jadi kalau untuk kita pemerintah, dalam arti kata, kita coba melalui KONI gitu, KONI ataupun cabur. Nanti di cabur itu memang sudah ada yang menangani di 11 kabupaten kota ya, itu sudah dibentuk cabur masing-masing. Nah, mudah-mudahan dengan cabur yang ada di masing-masing kota tadi, olahraga pentang ini melalui pemerintah gitu ya bisa dikembangkan. Nah, kita bukan hanya fokus kepada pemerintah ya.
pengusaha, pengiat pengusaha itu juga perlu kita himbau, kita ajak, sehingga cabur pentang ini, olahraga pentang ini, bebannya itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, dari masyarakat, dari pemerhati olahraga, ya itu perlu sekali yang untuk kita kembangkan, gitu. Sehingga olahraga pentang ini nanti juga bisa berdaya bersaing sama dengan olahraga yang ada di masing-masing daerah. Baik. Berarti kalau misalnya dilihat dari yang tadi disampaikan Bapak, petang ini termasuk olahraga unggulan di Provinsi Jambi atau sejauh mana, Pak? Kalau lihat perkembangan ya, ini lihat perkembangan karena saya pernah itu tadi ikut ke Banten, ke Prapon, ya. Salah satu andalan juga salah Provinsi Jambi di pentang. Ya, pentang ini di Prapon itu aja kita menghalim emas. Ya, ada mendapatkan emas. Di Kejurnas juga emas, 2 emas, 2 perak, di Prapon itu 2 perunggu. Ya, itu. Nah, jadi salah satu juga mungkin pentang ini nanti akan diperhitungkan untuk Provinsi Jambi untuk ke PON-nya itu. Berarti sumbangsinya cukup Sumbangsi banyak ya Pak harapan, untuk iya. medali seperti itu ya Pak Kita ya? punya juga target gitu kan dengan anak-anak ini nanti gitu kan, persiapan untuk mengenalkan pentang ini di Provinsi Jambi itu sering kita sampaikan kepada senior-seniornya itu gitu kan. Baik. Gitu. Kalau di Jambi ini tadi kan kalau dari Surabaya Bang Asa bilang ada pusat latihan daerah. Kalau di Jambi pusat latihan daerahnya di mana tuh Pak? Kita latihan daerahnya 2 ya. Pusatnya satu di Unjah, ya itu yang satunya lagi kalau untuk di Provinsi Jambi itu di Mayang. Oh di mana? Di perumahan pertanahan ya, kalau tidak salah perkebunan ya. Iya. Nah, di situ di Mayang itu. Jadi anak-anak kita ini kalau kita latihannya itu di samping dianya ada yang kuliah, ada masyarakat biasa yang sudah selesai gitu kan. Nah, itu sore itu dipusatkan latihannya anak-anak itu. Nah, jadi dia bergabung itu. Nah, bergabungnya bukan hanya 1, 2 ya. Jadi sampai dia 10 orang ya. Kemudian yang ikut untuk persiapan PON tadi itu juga kita jadikan satu untuk pusat latihannya. Baik, gitu Pak ya. Berarti kalau Mas Dani tergabung di pusat latihan daerah saat ini? Sama. Ya, Tergabung. Tergabung. Sudah berapa lama tergabung di pusat latihan daerahnya? kalau di Jambi ini mungkin semenjak kuliah dari tahun lalu. Oh dari tahun lalu berarti sudah bergabung di pusat latihan daerah. Karena ini salah satu yang akan disiapkan menjadi atlet nasional dari Provinsi Jambi juga seperti itu ya Pak. Baik. Dan kalau untuk ini kan kita tadi sudah melihat begitu banyak mungkin program-program pemerintah yang sudah dihadirkan gitu. Untuk alat bantuan gitu mungkin ada tidak yang sudah diberikan gitu Pak? Karena kan daerah Jambi ini begitu luas gitu, setiap kabupaten punya aksesnya masing-masing. Bagaimana Pak? Ada tidak? Memang kalau untuk sarana dan prasarana ini ya memang harus apa yang kita berjuang karena olahraga ini baru ya. Kita tunjukkan dulu prestasi. Tunjukkan prestasi supaya didukung oleh sarana dan prasarana. Tapi pemerintah sudah memperhatikan dari sarana dan prasarananya. Mungkin ada kekurangan nanti akan kita tambah tergantung daripada prestasi yang kita peroleh ya. Nah, kalau kita ingin maju, lihatkan dulu prestasi, pemerintah akan support. Baik. Gitu, ya. Nah, itu tadi karena memang sarana prasarana ini harus disupport. Ya, supportnya tadi bukan hanya dari pemerintah yang saya sampaikan tadi. Ya boleh supportnya dari masyarakat bisa, dari pengusaha yang pemerhati olahraga ya banyak jalannya. Tergantung dari pengurus tadi masing-masing gitu. Baik. Kalau misalnya kita lihat tadi mungkin tidak terlalu terjelaskan ya Pak ya, bagaimana tantangannya sejauh ini terkait pentang itu apa aja Pak? Menurut Bapak tantangan terbesar akhirnya pentang ini bisa berkembang atau tidak gitu Pak? Ya. Jadi kalau saya lihat tantangan terbesar kita untuk mengorbitkan pentang ini gitu ya, memang kita harus banyak sosialisasi. Ya. Kalau sudah sosialisasi itu akan terwujud, semuanya itu mungkin tantangan itu akan terkikis karena kita harus mencari atlet. Ya. Tapi kalau kita sedikit sosialisasi, ya itu semakin lama atletnya semakin berkurang.
Nah, ini kuncinya di situ tadi, harus sosialisasi. Baik. Ya, di samping itu tadi. Berarti ada supaya terus mengalahirkan generasi berikutnya ya, seperti betul. itu ya Pak, agar tidak terputus Tidak seperti itu ya terputus Pak ya. generasinya. Oke. Kalau untuk di Surabaya, kalau setahu Mas Asa, sudah berapa banyak atlet yang ada di sana yang sudah siap untuk segera melaju ke PON atau mungkin dalam area pengembangan di pusat latihan daerahnya? Kalau di Puslada 5 cewek 5 cowok. Oh, 5 cewek 5 cowok juga yang untuk persiapan ke PON nanti berarti. Iya. Oke, berarti 5 itu yang dipusatkan untuk persiapan. Iya. Untuk ke sana nanti. Baik, kalau dari tadi kan tantangan di Provinsi Jambi mungkin Mas Asa udah dengar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mawi. Kalau di Surabaya apa tantangan terbesar untuk mengenalkan si pentang ini? Kalau tantangannya itu olahraganya kan belum apa Budaya ya. ya, Ya. masih kayak olahraga apa ini. Jadi masih menjadi pertanyaan Iya. ya. Berarti sama ya, kurang Penasaran lebih ya. sama di Jambi ya, Pak ya. Karena belum ngebumi, jadi belum tahu ini sebenarnya olahraga apa gitu dan bagaimana cara bermain dan lain-lain gitu. Lihat bola aja nih, bolanya apa gitu ya, Pak ya. Ini Bosi dan Boka. Kalau di Tanjung Jabung Timur berarti sama, kurang lebih sama yang disampaikan Pak Mawi atau bagaimana terkait mengembangkan tantangannya di sana? Kebanyakan di sana karena mungkin anak-anaknya tidak banyak yang berminat ke olahraga, jadi susah memperkenalkannya. Oke, baik. Berarti karena balik lagi ke minat seperti itu ya, Pak ya. Karena kalau kita harus banyak sosialisasinya tadi, larinya itu adalah ke sekolah ya, karena sekolah baik dari tingkat sekolah dasar, SMP dan SMA itu yang lebih banyak memperkenalkan ini tadi ya. Makanya atlet kita yang muncul dari Tanjung Jabung Timur itu banyak yang dari siswa dulu. Ya, ada yang dari SMP dulu, kemudian ada yang dari SD dianya kan. Nah, termasuk beliau. Beliau ini kan dari SMP, SMK sampai ke perguruan tinggi. Berarti mudah-mudahan nggak terputus. mencari atletnya memang dari Ya. tunas yang paling mudah Dari seperti itu ya, Pak, mudah. untuk dikenalkan Ya. nanti bisa diturunkan gitu. Tapi memang kalau dilihat di Unja sendiri banyak berarti yang ikut tergabung di Petang. Banyak, mungkin udah 20-an kayaknya. 20-an. Ya. Oke, karena memang kalau di jurusan apa? Olahraga ya. Olahraga ini wajib gitu ya, Pak ya, untuk Iya. punya satu olahraga gitu ya. Wajib. Olahraga pilihan. Pilihan biasanya pilihan satu dia kan. Berarti pilihannya di Pentang. Ya, Oke, baik. Nah, kalau tadi kita membahas tentang Bapak ini tadi menarik ya ketika membahas ketemu sama Bang Asan ini di Bali seperti itu ya. Berarti sebelumnya sudah sampai ke Bali atau bagaimana, Pak? Apanya? Itu memang Bokapon itu praponnya itu kemarin di Bali, pusatnya di Bali gitu kan. Nah, seluruhnya termasuk yang dari Surabaya gitu kan, dari Makassar ya, kemudian dari Jakarta juga, semuanya bergabung di sana ya. Jadi sedikitnya udah paham, oh ini anaknya dari Surabaya. Nah, itu hanya yang kebetulan sekarang ini lagi ada kegiatan di universitas ini, atletnya sudah hafal, sudah paham, oh ini sering ketemu dan ini sudah paham dianya, antara satu dengan lain udah tahu dia. Berarti sedang ada kompetisi di Universitas Jambi ya, Pak ya, yang sedang Universitas dilakukan Jambi Komunikasi. dari tanggal berapa tuh, Pak? Dari tanggal 3. Nah, kita persiapan dari tanggal 3 sampai tanggal 8 kan gitu. Nah, dari tanggal 8 nanti ada yang dikatakan double open juga dari tanggal 8 ataupun tanggal 9, tanggal 10 ya. Nah, ini salah satu ajang. Ajangnya nanti itu boleh dikatakan ASEAN University Game di Surabaya. Nah, inilah salah satunya dari melalui Kompetisi yang kompetisi dilakukan. tingkat nasional ini, kejuaraan nasional mahasiswa se-Indonesia. Berarti kalau masyarakat ingin melihat bagaimana pentang dilakukan, Ya, boleh langsung boleh ke berkunjung Unja. ke Unja ya. Boleh Pak? ke Unja Karena sekarang, ada ini kompetisi dan yang paling jauh itu dari Dari Makassar. Makassar juga oke. ada. Baik, ini begitu menarik ya saudara pemirsa. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Kabar Jambi.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi dan tidak terasa kita sekarang sudah berada di segmen terakhir. Begitu banyak pembahasan kita terkait dengan pentang, yaitu olahraga yang menjatuhkan. Tapi saya waktunya terbatas seperti itu. Nanti kita akan mungkin berdiskusi dan berbincang lagi terkait dengan pentang ini sendiri. Dan kita akan mendengarkan penyampaian terakhir atau closing statement dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin dari Pak Mawi, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa, saudara terkait dengan pentang ataupun lainnya, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Bagi boleh dikatakan masyarakat kita Provinsi Jambi gitu. Karena olahraga pentang ini merupakan salah satu olahraga juga menyehatkan tubuh, menyegarkan tubuh, insana min profesional. Mari sama-sama ikuti. Boleh daftar kemana saja ya di setiap cabur dan juga boleh ke kelompok-kelompok ataupun ke klub-klub yang ada di Provinsi Jambi ataupun di kabupaten kota ya. Ini boleh silakan hubungi pengurusnya, silakan juga koordinasikan dengan pimpinan cabur atau pengurus cabur yang ada di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi, sehingga nantinya olahraga pentang ini bisa membudaya untuk di Provinsi Jambi dan khususnya di kabupaten-kabupaten seluruh di yang ada Jambi di dan di Provinsi Indonesia. Jambi. Baik. Ya. Kalau dari Mas Dani ada yang ingin disampaikan ke teman-teman? Tidak ada. Tidak ada, Tidak cukup. ada, cukup. Oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan motivasi atau lain kepada teman-teman Bang Asa? Cukup juga. Ya, ini malu-malu ya karena dari luar gitu ya. Intinya luar biasa pemirsa, kita sudah berbincang terkait dengan olahraga yang menyatukan begitu banyak olahraga di Indonesia, salah satunya pentang yang bisa memberikan edukasi dan lain-lain. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi untuk Pak Mawi dan juga teman-teman yang sudah hadir pada hari ini di Dialog Kabar Jambi, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan karena sekarang masih kabut asap, menggunakan masker dan mencuci tangan ketika dari luar ruangan. Salam olahraga, sampai berjumpa. Saya mewakili kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.